Halo semuanya, perkenalkan aku Putri Nesiani, NPM 252201037. Maaf ya kalau bosen, tapi ini emang udah tugas, jadi ya mau gak mau aku harus mengerjakan tugas ini dengan sebaik mungkin. Ya mungkin kayak duplikat konsep atau yang kayak sama, tapi yang penting isinya sangat-sangat jelas dan bisa buat belajar bareng. Oke, di sini aku ingin membuat video. Tag video kali ini aku yaitu untuk praktikum ke berapa ya? Keempat, mata kuliah ilmu dasar keperawatan yang bertema yaitu peradangan atau sel peradangan. Di sini aku kayak ngejelasin nanti tuh leukosit, terus neutrofil, terus eosinofil, terus basofil dan lain sebagainya. Dan ya mungkin kayak seperti biasa aku kayak menggambar dan mewarnai terus ngejelasin gitu. Langsung aja ke videonya aja kali ya. Bukan, tapi kalau mau aku kenalin lagi alat atau bahan apa yang aku gunakan pasti udah sama dong. Iya jelas sama seperti sebelumnya, buku gambar, pensil, penghapus, dan apalagi satu lagi? Ya, pewarna. Oke, langsung aja kita ke videonya menggambar. Jadi sebelum masuk ke video gambarnya, seperti biasa aku akan ngejelasin secara singkat mengenai peradangan. Jadi peradangan atau inflamasi merupakan respon pertahanan tubuh terhadap cedera jaringan, infeksi bakteri, virus, maupun zat asing. Tujuan utama peradangan adalah untuk menghilangkan penyebab kerusakan, menghancurkan patogen, serta memperbaiki jaringan yang rusak. Pada proses ini, sel darah putih atau leukosit memiliki peran yang sangat penting karena leukosit bekerja sebagai sistem imun tubuh. Jadi, apa tuh Kak? Kayak leukosit, definisi leukosit itu apa? Nah, jadi, leukosit atau sel darah putih itu merupakan bagian penting dari sistem pertahanan tubuh yang berperan dalam proses peradangan atau inflamasi. Secara umum, leukosit dibagi menjadi dua kelompok, yaitu granulosit sama agranulosit. Berdasarkan ada atau tidaknya granula pada sitoplasma sel, granulosit memiliki granula atau bintik-bintik di dalam sitoplasma, serta inti yang bersegmen atau berlobus. Kelompok ini terdiri dari neutrofil, eosinofil, terus basofil, terus juga berperan sebagai respon imun bawaan atau pertahanan pertama tubuh. Granulosit bekerja secara cepat dengan cara menyerang dan menghancurkan patogen, misalnya melalui proses fagositosis atau pelepasan zat kimia inflamasi. Kalau tadi penjelasan soal granulosit, sekarang aku ngejelasin agranulosit. Jadi agranulosit itu tidak memiliki granula yang tampak jelas dan memiliki bentuk inti yang utuh, bulat atau menyerupai ginjal. Agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit. Berbeda dengan granulosit, sel-sel ini berperan dalam respon imun, lanjutan yang lebih spesifik dan atau adaptif. Limfosit berfungsi membentuk antibodi dan mengatur kekebalan tubuh, sedangkan monosit akan berkembang menjadi makrofag atau untuk memfagositosis bakteri serta sisa-sisa sel yang rusak. Dengan demikian, granulosit dan agranulosit itu saling bekerja sama dalam melindungi tubuh dan infeksi dan membantu proses penyembuhan jaringan. Baik, sekian itu penjelasan dari saya. Mungkin setelah ini seperti biasa lanjut ke pembuatan video atau saya menggambar mewarnai sel-sel agranulosit dan granulosit. Let's go!
Jadi yang pertama dari granulosit, atau yang pertama ini adalah neutrofil. Jadi neutrofil itu merupakan leukosit yang jumlahnya paling banyak di dalam darah, sekitar 50-70% dari total leukosit. Secara morfologi, neutrofil memiliki inti bersegmen 3-5 lobus serta granula halus pada sitoplasma. Fungsi utama neutrofil adalah sebagai garis pertahanan pertama tubuh dengan cara melakukan fagositosis bakteri dan jaringan yang rusak. Saat terjadi infeksi akut, jumlah neutrofil biasanya akan meningkat. Ini adalah neutrofil. Oke, selanjutnya adalah eosinofil. Jadi, eosinofil itu adalah memiliki inti 2 lobus dengan granula besar berwarna kemerahan. Sel ini berperan terutama dalam melawan infeksi, parasit, khususnya cacing, serta terlibat dalam reaksi alergi dan asma. Jumlah eosinofil akan meningkat pada kondisi alergi atau infeksi parasit. Oke, selanjutnya adalah basofil. Jadi, basofil ini adalah yang memiliki granula ungu tua yang sangat banyak sehingga inti sel seringkali tidak terlihat jelas. Granula ini mengandung histamin dan hesparin yang berperan dalam reaksi inflamasi dan alergi. Ketika terjadi alergi, basofil akan melepaskan histamin sehingga muncul gejala seperti bengkak, kemerahan, dan gatal. Dan yang selanjutnya ada dari agranulosit, yaitu ada monosit sama limfosit. Jadi monosit itu adalah merupakan leukosit terbesar dengan inti berbentuk ginjal atau kacang. Setelah masuk ke jaringan, monosit akan berubah menjadi makrofag. Makrofag berfungsi melakukan fagositosis terhadap bakteri, sel mati, serta sisa-sisa peradangan, sehingga membantu proses penyembuhan jaringan. Dan yang terakhir ada limfosit. Jadi limfosit itu memiliki inti besar yang hampir memenuhi seluruh sel dengan sitoplasma tipis. Limfosit berperan dalam sistem imun adaptif, yaitu pertahanan spesifik tubuh. Terdapat limfosit B yang menghasilkan antibodi dan limfosit T yang menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Dan ini adalah gambar-gambar yang saya gambar. Jadi di agranulosit itu ada neutrofil, eosinofil, basofil, dan yang di agranulosit ada monosit dan limfosit. Mungkin gambarnya tidak semirip itu, tapi tadi penjelasan saya bisa membantu untuk membedakan dari hal-hal dari semua ini yang saya jelaskan tadi. Mungkin sebagai kesimpulan, di sini leukosit memiliki peran penting dalam proses inflamasi sebagai sistem pertahanan tubuh. Granulosit berfungsi dalam respon cepat terhadap infeksi, sedangkan agranulosit berperan dalam respon imun lanjutan dan spesifik. Dengan memahami perbedaan bentuk dan fungsi masing-masing leukosit, kita dapat mengetahui bagaimana tubuh melawan infeksi secara efektif. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya di sini juga belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di praktikum video selanjutnya. Bye bye.